Tentunya setiap satu organisme dengan organisme lainnya berbeda. Halo guys, aku Aulia, mahasiswi Biologi Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi UIN. So, buat adik-adikku semua guys, prepare yourself as best you can fighting. Dan video kali ini aku akan membahas tentang materi salah satu mata kuliah di semester 4 yaitu tentang ekologi hewan. Di mana pokok bahasan kita ini adalah hewan dan lingkungan serta faktor pembatasnya. Lalu apa aja indikator-indikator yang akan dibahas? Check it out! Nah, pada kita kali ini ada hewan dengan lingkungan dan faktor pembatasnya. Dengan indikator yang pertama ada permodelan dalam ekologi hewan, perkembangan dan pemilihan bidang ekologi. Yang tiga ada aspek-aspek terapan ekologi hewan. Yang keempat ada konsep faktor pembatas. Yang kelima ada hukum minimum Liebig dan toleransi Salver. Dan yang kelima indikator-indikator ekologi. Dan inilah yang akan kita bahas sebagai materi kita dan video ini. Nah, bicara ekologi, tentunya teman-teman semua udah tahu kan ekologi, karena di video-video sebelumnya di semester 3 aku juga udah mempelajari tentang ekologi tumbuhan, dan sekarang kita akan membahas tentang ekologi hewan. Nah, ekologi ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari antara interaksi makhluk dengan lingkungannya. Makhluk di sini ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Dan berarti dapat kita simpulkan ekologi hewan ini adalah salah satu cabang ilmu biologi yang terkhusus membahas tentang hewan untuk mengetahui bagaimana persebaran atau distribusi dan kelimpahan dari hewan tersebut. Lalu, sasaran utama dari pembelajaran ekologi hewan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerja-kerja dari si hewan tersebut yang meliputi individu, komunitas, ada populasi, dan ada spesimen atau ruang lingkup dari si ekologi itu sendiri. Dan tentu saja hal ini akan berguna untuk menyusun permodelan dalam ekologi dan dapat kita ramalkan berdasarkan secara tepat dan baik. Nah, dari pengertian dari di atas dapat kita ambil keywordnya yaitu permodelan. Yap, benar. Permodelan ini disusun untuk mengetahui berbagai fenomena-fenomena yang terjadi terkait kondisi alam yang ada di lingkungan atau habitat hewan tersebut. Nah, dalam hal ini manusia kita dituntut untuk merumuskan fenomena-fenomena tersebut sehingga dapat membawa manfaat baik bagi hewan, tentunya bagi kita sendiri. Dan tentu saja permodelan ini kita ramalkan terlebih dahulu dengan cara yang tepat dan yang baik. Dan apalagi sekarang di era reformasi kita dapat menggunakan teknik-teknik komputer dan teknik lainnya untuk mendukung kegiatan dari permodelan tersebut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa permodelan ini merupakan salah satu formulasi matematik yang disusun untuk meramalkan dari si ekologi. Nah, ekologi ini merupakan salah satu cabang ilmu dari biologi yang bersifat interdisipliner. Kenapa demikian? Karena dia mengetahui dan memahami bagaimana interaksi antara satu makhluk hidup dengan lingkungannya, yang tidak hanya menggunakan konsep dari biologi tetapi juga memanfaatkan ilmu-ilmu lainnya seperti filsafat, matematika, terus ada fisika dan sebagainya. Tentu saja ekologi ini akan menjelaskan atau berupaya menjelaskan bagaimana yang pertama proses adaptasi dan bagaimana untuk cara hidup, terus bagaimana distribusi dan kelimpahan suatu organisme dan biodiversitas, bagaimana proses duplisi, dan bagaimana proses perpindahan energi dan si materi. Dan pada abad ke-19 atau abad ke-20-an, seorang ahli ilmuwan Inggris, Charles Juston, dia ini meneliti berbagai populasi yang ada di satwa liar yang menggunakan konsep dari terminologi berupa ada pola distribusi, bagaimana habitat, terus bagaimana kelimpahan dari suatu organisme tersebut. Dan puncaknya introduction of ecology atau di mana bumi ini butuh dari ilmu ekologi yaitu setelah Perang Dunia Kedua, sehingga muncullah berbagai teori seperti adanya teori hukum Mendel, terus ada teori si Darwin, dan inilah introduction of ecology.
ekologi telah mengalami diversifikasi dengan ilmu yang lainnya sehingga menghasilkan nilai-nilai terapan yang membawa manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Contohnya saja yaitu di bidang peternakan dan kesehatan. Nah, di sini si ekologi dapat memanfaatkan bagaimana predator atau hubungan antara predator dan mangsa yang dapat mengendalikan populasi hama dan penyakit pada kualitas pertanian. Dan jika seandainya telah terjadi penyakit, maka dapat dimanfaatkan dengan ilmu kesehatan. Terus di bidang peternakan itu ada seperti bagaimana pengendalian hama pada hewan-hewan ternak, di bidang perikanan bersama pengendalian hama pada si ikan. Terus juga ada konservasi satwa liar dan sebagainya. Konsep garis faktor pembatas sangat berkaitan halnya dengan hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Stauffer. Dan ekologi sangat mengistilahkan hukum yang dua ini. Hukum toleransi Stauffer berbunyi bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan sangat bergantung kepada jumlah substansi yang sangat minimum atau sedikit sekali. Maksudnya, si tanaman akan bisa bertumbuh jika zat-zat kimianya tercukupi dalam si tanah. Dan begitu pun pada hewan air dapat kita contohkan, ikan misalnya. Si air apabila terdapat nutrisi, maka si ikan akan dapat bertahan, dan jikalau kurang nutrisi air tersebut, maka ikan tersebut akan punah jika tidak beradaptasi. Maka disinilah air menjadi faktor pembatas bagi si keberlangsungan hidup ikan. Dan perlu diingatkan, notnya di sini si hukum toleransi Stauffer ini akan berlaku jika dan hanya jika energi keseimbangan energi yang masuk dan keluar akan seimbang atau tidak berubah, dan jikalau berubah tentu saja jumlah substansinya pun tidak dinamis, maka hukum ini tidak berlaku. Selanjutnya, hukum tarisi toleransi Stauffer, dia ini mengatakan bahwa suatu organisme akan ada batasan maksimum dan akan batasan minimumnya. Nah, contohnya saja di ekosistem perairan. Jika terjadi perubahan suhu yang semakin kecil, maka toleransi juga semakin sempit. Maka spesies yang ada di sana disebut dengan spesies Tenno. Dan jika terjadi perubahan suhu secara tiba-tiba besar atau mendadak dan lebar, maka toleransinya semakin lebar. Maka spesiesnya disebut dengan spesies Enri. Jadi, di sini faktor-faktor yang membatasi keadaan maksimum dan minimumnya ini yaitu ada suhu, salinitas, relung habitat atau nice, ada makanan, kedalaman laut, dan lain-lain tergantung habitat dan kondisi dari si lingkungan hewan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke indikator yang terakhir, yaitu tentang indikator-indikator ekologi. Setiap organisme termasuk hewan memiliki batasan-batasan atau kriteria toleransi yang berbeda-beda terkait kondisi lingkungannya. Dan tentu saja si hewan ini akan hidup dalam satu habitat, dan habitat ini akan tergambarkan dengan keberadaan si hewan tersebut. Dan inilah konsep dari si indikator ekologi. Misalnya saja seperti hewan spesies Capitella, dan keberadaan ini akan menentukan bagaimana kualitas atau pencemaran organik yang terjadi dalam habitat tersebut. Dan bisa juga pada spesies Planaria, dan ini akan menunjukkan indikator pencemaran air. Jikalau ada dalam Planaria di dalam sungai tersebut, maka kualitas airnya baik. Jika tidak, tentu saja air yang terkandung atau air yang ada di sungai tersebut tidak bersih. Dan tentu saja si indikator ekologi ini sangat berkaitan dengan komunitas-komunitas. Karena kenapa? Karena komunitas ini akan menggambarkan komunitas biotik yang akan berinteraksi dan akan membentuk suatu ada biosfer ekosistem. Dan inilah dia tentang si ekologi hewan. Nah, itulah dia penjelasan konsep dasar dari ekologi hewan sebagai pertemuan pertama ini. Semoga yang kalian paham dan bermanfaat juga. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan karena kita belum terbebas dari pandemi ini. So, pakai masker selalu, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Stay safe, stay healthy. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.